Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis sintesis pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Media dan TIK Pembelajaran. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Marianti MPD yang telah membimbing saya untuk menyelesaikan tugas dari awal sampai akhir. Perkenalkan, nama saya Vina Pauziah dengan NIM 11920600113 dari kelas 2C Pendidikan Biologi. Sintesis hasil penelitian dari 3 jurnal yang terdiri dari 2 jurnal nasional dan 1 jurnal internasional. Jurnal pertama yang berjudul Pembelajaran Daring Masa Pandemi COVID-19 pada Calon Guru, yaitu Hambatan, Solusi, dan Proyeksi oleh Dindi Jamaluddin, Teti Ratnasih, Heri Gunawan, dan Eva Fauziah. Hasil penelitiannya adalah kondisi pembelajaran yang dibahas terdiri atas pelaksanaan pembelajaran, yaitu pelaksanaan informasi yang diperoleh media digunakan untuk pembelajaran daring, keterbiasaan mahasiswa dengan sistem pembelajaran daring, informasi yang diperoleh dari proses pembelajaran daring menunjukkan bahwa lebih dari 60% materi yang diperoleh oleh mahasiswa lebih dari cukup. Sebagian responden yang lain sebanyak 30% menyatakan bahwa informasi yang diperoleh dalam perkuliahan dengan menggunakan sistem daring ini kurang. Selanjutnya, jurnal kedua dengan judul Penerapan Model POE2WE berbasis Blended Learning Google Classroom pada Pembelajaran Masa WFH Pandemi COVID-19 oleh Ahmad Rusdiana, Muhammad Sulhan, Isep Zainal Arifin, dan Undang Ahmad Kamaluddin. Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan model POE2WE berbasis Blended Learning, Google Classroom tidak dapat dirangkum bahwa penggunaan media pembelajaran daring menggunakan Google Classroom memberikan kemudahan kepada para pengguna untuk mendapatkan banyak materi dan internet. Untuk mendapatkan banyak materi dan internet, pembelajaran berbasis virtual membuat kegiatan ini berlangsung secara interaktif antara pendidik dan peserta didik. Jurnal ketiga yaitu jurnal internasional yang berjudul Variations of Models and Learning Platforms for Respective Teacher During the COVID-19 Pandemic Period oleh Gunawan, Nimadayani Suranti, Fatroni, diunggah pada tanggal 13 April 2020. Dengan hasil penelitiannya adalah pemberlakuan social distancing untuk pencegahan COVID-19 mendorong aktivitas pembelajaran dilaksanakan secara online. Beberapa ada yang memanfaatkan LMS model daring yang dikembangkan universitas atau secara mandiri, maupun Google Classroom. Penyampaian materi paling banyak dilakukan yaitu dengan membagi file melalui pesan WhatsApp dan sosial media lainnya. Kendala yang paling sering muncul selama pelaksanaan pembelajaran online yaitu paket internet yang tidak dimiliki mahasiswa, keterbatasan akses internet oleh dosen dan mahasiswa, dan belum terbiasanya dengan pembelajaran online. Selanjutnya ada sintesis jurnal dari ketiga jurnal, yaitu dari sekian banyak kendala yang dialami oleh responden, terdapat 3 jenis hambatan yang paling banyak dialami selama perkuliahan daring, yakni yang pertama, kuota yang terbatas, jaringan tidak stabil, dan tugas yang menumpuk yang diberikan oleh dosen. Tentunya, ketiga faktor tersebut harus diantisipasi oleh semua pihak termasuk oleh responden itu sendiri, dan institusi dapat menerapkan beberapa langkah strategis seperti halnya menyiapkan dan menyediakan aplikasi learning yang rendah kuota dalam mengaksesnya. Untuk selanjutnya, responden yang menyatakan bahwa hambatan tersebut berpengaruh terhadap kondisi psikis memiliki aktivitas lain untuk mengantisipasinya. Blended learning yang dilakukan secara daring dan dapat diakses sesuai dengan kesepakatan antara guru dan siswa. Tahapan perkembangan materi ditentukan oleh rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru. Hasil analisis mendapatkan topik pembelajaran yang akan dilaksanakan. Rencana kegiatan merupakan berisi mengenai hal yang akan dilakukan pada Google Classroom. Adanya pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom menyebabkan sebagian besar siswa merasa tertarik untuk mengikuti pembelajaran sehingga ketertarikan siswa untuk mengikuti pembelajaran terhadap penerapan model PO2WE berbasis learning warning dengan media Google Classroom sangatlah tinggi. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.